المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairi ibadihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ba'dihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh urusan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh penyakit dalam diri kita diangkat dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, di antara
hebatnya orang Islam adalah bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukannya mengandung ibadah di hadapan Allah. Hidupnya dalam rangka beribadah kepada Allah, dan ibadah itu luas. Di antara yang bagian daripada ibadah adalah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan An-Nasa'i, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun minal ibadah, an-nadhru ilal mushafi, wan nadhru ilal walidaini, wan nadhru ilal ka'bati, wan nadhru fi zamzami, wan nadhru fi wajhil alim. 5 yang bagian daripada ibadah. Kalau yang 5 ini diamalkan, maka mengandung ibadah di hadapan Allah dan bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara 5 hal itu adalah, yang pertama, an-nadhru ilal mushafi, menyaksikan mushaf Al-Quran bagian daripada ibadah. Yang kedua, wan nadhru ilal walidaini, menyaksikan, melihat wajah kedua orang tua bagian daripada ibadah. Wan nadhru ilal ka'bati, melihat Ka'bah bagian daripada ibadah. Wan nadhru fi zamzami, melihat jam-jam bagian daripada ibadah. Wan nadhru fi wajhil alim, dan menyaksikan, melihat wajah orang alim bagian daripada ibadah. Jemaah yang dimuliakan Allah, pertama, 5 hal yang menurut hadis ini yang bagian daripada ibadah adalah an-nadhru ilal mushafi, menyaksikan mushaf Al-Quran. Hebatnya Al-Quran, menyaksikan mushafnya saja, melihat mushafnya saja, kita sudah kebagian pahala di hadapan Allah. Bagaimana kalau kita membacanya? Bagaimana kalau menghafalkan? Bagaimana kalau memahami kandungan yang ada di dalamnya, memahami per huruf, memahami per kalimat, memahami per ayat, memahami per surah, dan memahami semua Al-Quran yang terkandung di dalamnya? Sungguh sangat luar biasa, karena menyaksikan mushafnya saja mengandung pahala. Ayo, kita lebih senang melihat buku-buku buatan manusia apa lebih senang melihat mushaf Al-Quran? Bagaimana di rumah kita ada mushaf apa enggak? Lalu kita menyaksikannya, atau di sini ada di rak buku, ada di rak Quran, kita melihat mushafnya saja mengandung kebaikan. Sebab kenapa? Ada rasa cinta dalam diri kita saat kita menyaksikan mushaf Al-Quran, ada daya tarik ingin membacanya. Hebatnya Quran. Kalau kita lihat buku-buku buatan yang lain, barangkali tidak mengandung nilai pahala. Tapi kalau menyaksikan mushaf Al-Quran, dan tentu jangan hanya menyaksikan, jangan hanya melihat, tapi kita harus mau membaca Al-Quran tersebut. Karena orang yang membaca Al-Quran, jangankan bacanya pinter, jangankan baca menggunakan ilmu tajwid, baca yang terbata-bata saja, membaca karena nggak bisa melafalkan dengan fasih saja, masih kebagian pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta." Ada orang yang baca Quran, allazi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun, ada orang yang baca Quran dengan mahirnya.
Mahir itu artinya dia baca Quran menggunakan ilmu tajwid, dia baca Quran menggunakan makharijul huruf, dia tahu sifatul huruf, dia baca Qurannya dengan fasih. Kalau A dia baca A, kalau H dia baca H, kalau Ba dia baca Ba, kalau Ta dia baca Ta, kalau Ko dia baca Ko, kalau Go dia baca Go, kalau Ko dia baca Ko, nggak ketukar hurufnya. Dan dia baca menggunakan ilmu tajwid. Kalau nun mati bertemu sama ta, dia baca menggunakan ilmu ikhfa. Kalau mim mati bertemu sama mim, dia baca menggunakan idgham mimi. Mana matnya dia tahu, mana mat tabi'i, mana mat wajib, mana mat lazim. Dia baca menggunakan ilmu tajwid. Dengan fasih dia baca Quran. Kata Nabi, orang yang mahir baca Quran tersebut, wa huwa ma'as safaratil kiramil barara, orang tersebut akan bersama malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang baca Quran dengan mahirnya akan bersama malaikat. Di dunia dia bersama malaikat, di akhirat juga dia bersama malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya orang yang bisa baca Quran. Lalu bagaimana kalau ada orang baca Quran enggak fasih? Lalu bagaimana kalau ada orang baca Qurannya tidak seperti orang yang mahir baca Quran? Matnya ketukar. Mat wajib, mat lazim dia nggak bisa, mat tabi'i dia nggak bisa. Harusnya mat tabi'i 2 harokat, dia baca 5 harokat. Lalu bagaimana kalau dia nggak fasih, harusnya ha berubah menjadi huruf yang lain? Ada hadis Nabi, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'ta. Ada orang yang baca Quran tapi bacaannya terbata-bata. Bacaannya terbata-bata bacanya. Wa alaihi syakun, dan berat lisan mengucapkan kalimat tersebut. Kata Nabi, lahu ajroni, orang yang baca Quran terbata-bata, orang yang baca Quran tidak fasih, masih kebagian 2 pahala, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang baca Quran, dia nggak baca huruf Arabnya, dia baca Latin. Ya si i, karena i-nya ada 3. Ya si i. Kata Nabi, lahu ajroni, masih kebagian 2 pahala. Wa minan nasi may yaqulu, terbata-bata bacaannya karena sedang proses belajar dia. Lahu ajroni, masih kebagian 2 pahala. Hebatnya Quran. Kalau Nabi saja masih mengapresiasi orang yang baca Quran walaupun terbata-bata, kenapa kita harus menyinyirnya? Bahkan yang hebatnya alaihi syakun, walaupun lidahnya berat mengucapkannya, masih kebagian 2 pahala. Al-Fatihah, ada yang baca Al-Fatihah, kata Nabi masih kebagian 2 pahala. Ada yang baca harusnya idza jaa nasrullahi wal fath, dia baca apa? Ijajatu, masih kebagian 2 pahala. Harusnya az-zikra jadi az-zikra. Kan ada tuh majelisnya Ustadz Arifin Ilham, harusnya majelis az-zikra, makanya dibaca za az-zikra. Tak jadi soal, masih kebagian 2 pahala kok. Orang Betawi kalau ngomong azan jadi azan. Orang Sunda harusnya fa jadi pa. Orang Jawa kalau ngomong ain jadi ngain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang baca Quran begitu. Emang lidahnya begitu susah, alaihi syakun, berat dia. Tapi kata Nabi, lahu ajroni, masih kebagian 2 pahala. Lain hal kalau fasih, harusnya fasih, harusnya benar bacaannya. Menurut ilmu tajwid dia salah, tapi emang itu lidahnya.
habis mau dikata apa? Susah. Tuh para habib tuh kalau baca qala jadi gola. Harusnya laqad ja'akum, laqad ja' biasa saja. Ihdinas siratal mustaqim, harusnya mustaqim. Nah yang bahaya kalau baca doa, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina, kan enggak bisa faqina adzabannar. Jadi begitu. Emang itu lidahnya. Walaupun lidahnya demikian gak bisa fasih, kata Nabi, lahu ajroni, masih kebagian 2 pahala. Jadi yang baca dengan fasihnya dia bersama dengan para malaikat Allah, yang baca dengan terbata-bata, yang baca dengan susah menyebutkan hurufnya, Al-Quran tersebut masih kebagian pahala di hadapan Allah. Yang tidak kebagian itu adalah baca enggak, melihat mushaf juga enggak, itu enggak kebagian apa-apa dia. Jadi hebatnya Quran, menyaksikan mushaf Al-Quran sudah mengandung pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang masih bagian daripada ibadah adalah an-nadhru ilal walidaini, menyaksikan kedua orang tua kita. Melihat ibu dan bapak kita masih kebagian pahala, mengandung kebaikan di hadapan Allah. Itu hebatnya orang tua kita. Hebatnya orang tua. Melihat wajah ibu, maka yang tergambar dalam diri kita adalah bagaimana ibu mengandung kita selama 9 bulan. Melihat wajah ibu, yang tergambar adalah bagaimana ibu kita melahirkan kita antara hidup dan mati. Melihat wajah ibu, bagaimana ibu kita menyusuin kita selama 2 tahun, membesarkan kita. Kalau kita nangis, ibu akan gendong kita. Kalau kita nangis, ibu akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lain. Kadang-kadang lagi makan pun kita di hadapan ibu kita. Saat kita menyaksikan wajah tergambar hal itu, maka akan muncul kalimat dari dalam diri kita, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu hebatnya ibu. Saat kita menyaksikan wajah bapak kita juga demikian. Menyaksikan wajah bapak, mencium tangan bapak tangannya kasar. Bagaimana bapak kita mencari nafkah buat kita saat kita masih kecil. Iya kan? Bagaimana bapak kita pergi pagi pulang sore hari, keras keringat banting tulang. Ibu kita, bapak kita bersusah payah, maka melihat wajah mereka, melihat tubuh mereka, mencium tangan mereka, bagian daripada pahala di hadapan Allah. Maka akan keluar kalimat yang indah dalam diri kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang masih ada, yang telah wafat, saat kita berdoa menggunakan kalimat ini, maka mereka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam Al-Quran Pak, ada 3 doa buat kedua orang tua kita. 1, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Rabb, kasihani kedua orang tuaku, karena mereka telah mengasihani aku sewaktu aku kecil. Tuh ada dulu anak kecil yang berdoa Pak, Rabbirhamhuma, kata ibu gurunya, lanjutin nak. Rabbirhamhuma, lanjutin nak. Rabbirhamhuma, kenapa nggak dilanjutin? Kok Rabbirhamhuma doang? Iya, karena waktu saya kecil bapak saya nggak mengasihani saya. Waktu saya kecil ibu saya nggak mengasihani saya. Jadi kalau saya baca kama rabbayani shaghira, bagaimana mungkin orang tua saya dikasihani Allah, orang tua saya nggak mengasihani saya? Oleh karena itu anak harus dikasihani, anak harus dididik, anak harus diajarkan. Karena Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, ada doanya juga, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu ada di Al-Quran. Dan yang ketiga, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minah wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Itu ada di Al-Quran. Lalu bagaimana kalau kita sekarang ibu bapak sekalian? Bagaimana saat kita melihat wajah kedua orang tua kita?
Bagaimana kita menyaksikan wajah ibu kita, wajah bapak kita. Lalu sekarang mereka telah meninggal dunia, adakah fotonya di dalam rumah kita? Lalu kita menyaksikan wajahnya, akan keluar doa dari kita agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya nanti kalaupun kita punya anak, anak-anak kita pun akan mendoakan kita. Karena kita sekarang akan menjadi bapak, ibu-ibu menjadi ibu. Jangan ngarapin anak mendoakan kita kalau kita nggak mendoakan orang tua kita. Kadang-kadang kan anak kita mintain supaya anak mendoakan kita, tapi kita nggak pernah mendoakan ibu bapak kita. Oh, ini jadi bahaya. Maka menyaksikan wajah mereka, melihat kedua orang tua kita mengandung kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yang masih bagian daripada ibadah adalah wan nadhuru fil ka'bati, menyaksikan Ka'bah. Menyaksikan Ka'bah, karena Ka'bah adalah rumah pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang pergi haji itu saat mereka menyaksikan Ka'bah, orang yang pergi umroh menyaksikan Ka'bah akan keluar air mata dari matanya karena terharu menyaksikannya. Terharu menyaksikan Ka'bah. Kata Allah apa? Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun oleh Allah adalah Makkahum Mubarakah, Makkah yang mengandung berkah. Dalam Makkah, dalam Masjidil Haram ada Ka'bahnya. Dalam Masjidil Haram ada Hajar Aswadnya. Di situ ada Hijr Ismailnya. Di situ ada Maqam Ibrahimnya. Saat kita berada di sekitarnya, kita menyaksikan itu, akan teringat bagaimana pembangunannya, akan teringat bagaimana perjuangan para nabinya, maka akan muncul doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan keberkahan saat kita menyaksikan Ka'bah. Jadi menyaksikan Ka'bah mengandung pahala. Ayo yang sudah umroh, ayo yang sudah haji, bagaimana saat kita melihat Ka'bah? Ada rasa terharu. Nah, yang keempat, yang bagian daripada ibadah adalah kalau kita melakukannya mendapatkan pahala. Wan nadhru fi zamzami, melihat air zam-zam itu juga mengandung pahala. Sebab kenapa? Zam-zam itu punya nilai sejarah yang luar biasa. Nabi Ibrahim beserta anak dan istrinya, ada Siti Hajar dan Nabi Ismail berada di padang pasir. Lalu Nabi Ibrahim dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju menerima wahyu. Kata Nabi Ibrahim, "Inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Aku akan pergi menuju Tuhanku, maka kalian ditinggal di padang pasir ini. Sementara Nabi Ismail kehausan yang luar biasa. Siti Hajar, istri Nabi Ibrahim ini, ibu Nabi Ismail ini, dia lari mondar-mandir antara Bukit Sofa menyaksikan mencari air minum. Lalu di situ muncul air Zam-Zam, maka meminumnya bernilai pahala, menyaksikannya bernilai pahala. Itu ajaran buat kita. Kalau seorang ibu ditinggal oleh suaminya pergi mencari nafkah, maka tetap kita berusaha ingin mendidik anak-anak kita. Maka menyaksikan air Zam-Zam mengandung pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, di antara yang mengandung pahala adalah wan nadhru fi wajhil alim, melihat wajah orang alim itu merupakan kebaikan yang luar biasa. Duduk bersama orang alim, duduk bersama orang soleh, duduk bersama kiai, duduk bersama ulama, ngaji terhadap mereka. Maka saat kita melihat wajahnya, wajah kesolehannya, wajah kealimannya, wajah kebijaksanaannya mendidik kita, maka mengandung pahala yang luar biasa. Sama seperti sahabat Nabi melihat wajah baginda Rasulullah
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wajah Nabi yang lembut, wajah Nabi yang santun, wajah Nabi yang luar biasa, akhlak Nabi yang luar biasa, di mana orang-orang melihat wajahnya. Jangankan Nabi mendakwahinya, jangankan Nabi mengajak mereka masuk ke dalam agama Allah, saat sahabat Nabi menyaksikan wajahnya, maka akan tersentuh di dalam jiwanya. Jangankan melihat wajahnya, mendengar suara Nabi pun sungguh sangat luar biasa. Jangankan mendengar suaranya, Bilal bin Rabah saat Nabi telah wafat lalu mengumandangkan azan pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal bin Rabah tidak sanggup melanjutkan kalimatnya saking cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang Nabi Muhammad telah wafat, ada para pewarisnya, al ulama warathatul anbiya, pewaris para nabi adalah para ulama. Maka duduk bersama ulama, melihat wajah ulama, itu adalah obat untuk hati kita. Apalagi mendengarkan fatwa-fatwanya, mengandung pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, Nabi telah wafat. Ini sudah masuk di bulan mulutnya Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir di majelis-majelis maulid, duduk bersama orang-orang soleh, duduk bersama ulama dalam rangka mengingat baginda Rasul, dan duduk bersama para pewaris-pewarisnya, yakni para ulama yang terus melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga yang 5 ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Pertama adalah melihat mushaf Al-Quran lalu kita membacanya. Yang kedua, melihat kedua orang tua kita lalu kita mendoakannya. Yang ketiga, melihat Ka'bah lalu kita ingin berangkat mengunjunginya. Dan yang keempat adalah melihat air Zam-Zam, kita ingin meminumnya. Lalu melihat orang alim, ingin mendapatkan fatwa-fatwanya buat kita dalam kehidupan ini. Semoga yang singkat ini ada manfaatnya. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli